Halo, Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan membahas perencanaan bisnis untuk kesuksesan. Perencanaan bisnis yang solid adalah fondasi untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang usaha Anda. Ini mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dan menghadapi tantangan. Memahami tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah peta jalan untuk menuju kesuksesan. Tentukan apa yang Anda ingin capai, seperti meningkatkan penjualan, memperluas pasar, atau mengembangkan produk baru. Contohnya, tujuan finansial, tujuan pasar, dan tujuan operasional. Tujuan finansial mencapai target untuk keuntungan tertentu atau meningkatkan arus kas supaya uang kalian tuh tertata rapih gitu. Lalu untuk tujuan pasar seperti mendapatkan pangsa pasar baru atau meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir tujuan operasional, mungkin meningkatkan efisien produksi atau memperluas jaringan distribusi. Analisis pasar dan pesaing. Memahami pasar dan pesaing adalah kunci untuk mengembangkan strategi yang tepat. Identifikasi peluang, ancaman, dan posisi kompetitif Anda. Analisis pasar. Yang pertama, pelajari ukuran pasar, tren, dan perilaku konsumen. Siapa pelanggan target Anda? Apa kebutuhan Anda dan keinginan mereka? Yang terakhir itu, bagaimana tren pasar mempengaruhi bisnis Anda. Lalu ada analisis pesaing, identifikasi pesaing utama dan analisa kekuatan dan kelemahan mereka. Yang pertama, apa keunggulan kompetitif mereka? Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran mereka? Bagaimana Anda dapat membedakan bisnis Anda? Lalu di sini ada strategi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang kuat menjangkau target pasar Anda dan membangun merek yang kuat. Gunakan kombinasi saluran pemasaran online dan offline. Contohnya, ada 4 yaitu pemasaran digital, pemasaran offline, hubungan masyarakat, dan layanan pelanggan. Di sini ada pengelolaan keuangan yang sehat. Nah, supaya teman-teman tahu gimana sih cara mengelola uang, di sini tuh ada 3, yaitu perencanaan anggaran, manajemen arus kas, dan pemantauan keuangan. Yang pertama itu buat perkiraan pengeluaran dan pendapatan untuk periode tertentu. Jadi kalian tuh tahu apa sih pengeluaran bulan ini, apa sih pemasukannya, kayak gitu. Terus ada manajemen arus kas, pantau aliran masuk dan keluar uang. Pastikan likuiditas yang cukup. Jadi kalian tuh mesti tahu ya, ini tuh uang masuknya tuh untuk apa, dari siapa, terus juga keterangannya apa gitu. Kalau untuk keluar uang, uangnya itu dipakai untuk apa, tanggal berapa, bla bla bla. Terus untuk pemantauan keuangan, analisis laporan keuangan secara berkala untuk mengukur kinerja dan membuat keputusan yang tepat. Jadi, dalam pemantauan keuangan ini, laporan keuangannya itu direkap selalu untuk ngeliat nih, gimana sih kinerja keuangan kita kayak gitu. Jadi kalian tuh punya keputusan yang tepat. Ada juga pengembangan tim yang solid. Tim yang solid dan termotivasi adalah aset berharga bagi bisnis. Rekrut talenta terbaik, kembangkan budaya kerja positif, dan tingkatkan kolaborasi. Di antaranya ada rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, motivasi dan apresiasi, komunikasi dan kolaborasi. Yang pertama, pilih anggota tim dengan kompetensi dan nilai yang selaras dengan bisnis. Jadi ketika kalian ngerekrut karyawan nih, kalian tuh harus tahu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Terus pelatihan dan pengembangan, berikan peluang untuk belajar dan berkembang dalam peran mereka. Contohnya, training itu dalam bekerja, kita jadi tahu nih skills dia tuh seperti apa, dan juga mengasah kemampuan mereka. Yang ketiga ada motivasi dan apresiasi. Berikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja dan dedikasi. Ketika ada karyawan yang mencapai target, berikanlah mereka apresiasi. Mungkin contohnya, mereka mendapatkan bonus atau yang lainnya untuk motivasi supaya karyawan lebih
semangat lagi dalam bekerja. Mungkin bisa diberikan motivasi untuk karyawan tersebut. Contohnya seperti hmm, berikan kata-kata yang semangat untuk karyawan tersebut untuk mencapai target seperti itu. Ada komunikasi dan kolaborasi, fostering open communication and teamwork. Jadi jangan lupa untuk selalu komunikasi dan kolaborasi antar tim. Seperti itu. Identifikasi resiko dan mitigasinya. Antisipasi risiko dan kembangkan strategi mitigasi untuk pelindungan bisnis Anda. Ada risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko pasar. Dalam risiko operasional, kegagalan peralatan, bencana alam, atau gangguan pasokan. Untuk risiko keuangan, penurunan penjualan, fluktuasi nilai tukar, atau gagal bayar. Risiko hukum, pelanggaran peraturan, tuntunan hukum, dan sengketa. Risiko pasar, persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, atau perubahan teknologi. Persaingan yang ketat dalam pasar itu biasanya kalian tuh saling jual harga, mana sih yang paling murah, mana sih yang paling mahal, sehingga dapat menarik konsumen untuk berbelanja atau mengunjungi perusahaan tersebut gitu. Yang terakhir, di sini ada kesimpulan dan rencana aksi. Perencanaan bisnis adalah proses berkelanjutan. Tinjau dan perbarui rencana Anda secara berkala untuk memastikan referensi dengan kondisi pasar dan tujuan bisnis Anda. Tinjau dan perbarui rencana, pantau kemajuan, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan adaptasi strategi. Kedua, ada tetapkan target dan deadline. Buat rencana aksi yang struktur dengan target dan deadline yang jelas. Kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nih ya, kalian tuh pasti dalam bekerja nih, punya deadline kan? Deadline-nya kapan nih, tanggal berapa, jam berapa, supaya apa? Supaya semuanya itu termanage gitu. Supaya tidak berantakan, makanya diadakannya target dan deadline. Untuk target, kalian tuh misalnya dalam bekerja, eh, harusnya hari ini tuh targetnya sekian, tapi kalian tidak mencapai target. Nah, itu tuh bisa tahu kekurangannya berapa untuk targetnya. Jadi kita bisa mengejar target untuk di hari selanjutnya seperti itu. Yang terakhir di sini komunikasi dan kolaborasi. Komunikasikan rencana kepada seluruh tim dan berkolaborasi untuk mencapai keberhasilan. Di sini jangan ada yang namanya miskomunikasi karena dalam tim, dalam bekerja itu kita tuh harus selalu komunikasi, jangan sampai ada miskom, jadinya menghambat pekerjaan. Terus juga untuk kolaborasi, kolaborasikan sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan lebih baik, terus juga berhasil dalam sesuatu. Jadi kalian tuh kerja tidak monoton, kalian tidak hanya itu-itu saja, tapi kalian tuh punya prestasi dan punya skills untuk perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah penjelasan atau kurang lengkap. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.